Pertama, siapkan data mentah pada aplikasi Excel. Data tersebut terdiri dari dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Uji ini dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh biaya bahan bakar bensin terhadap uang saku. Selanjutnya, buka aplikasi SPSS pada kolom name, tulis variabel X dan Y. Dalam kolom desimal, ubah angka 2 menjadi angka 0. Sementara, pada kolom label, tulis uang bensin pada variabel X dan uang saku pada variabel Y. Setelah itu, masuk ke aplikasi Excel. Blok semua data variabel X dan Y. Lalu copy. Jika sudah, buka kembali aplikasi SPSS, lalu klik Data View, dan masukkan data yang sudah di-copy sebelumnya. Setelah itu, klik menu Analyze, pilih Regression, Linear, lalu pindahkan variabel uang bensin ke kolom independen dan uang saku ke kolom dependen, dan klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Pada model Sumari, kita hanya memperhatikan nilai R dan nilai R², di mana nilai R menunjukkan kuatnya hubungan variabel X dan Y, yaitu sebesar 0,538. Dan nilai R² menunjukkan seberapa besar pengaruh X terhadap Y, yaitu sebesar 0,289 atau 28,9%. Selanjutnya, pada tabel ANOVA. Tabel ini digunakan untuk mengetahui signifikansi model regresi. Hal yang harus diperhatikan pada tabel ini adalah nilai SIG. Jika nilai SIG lebih kecil dari 0,05, maka model regresi signifikan, yang artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Tetapi, jika nilai SIG itu lebih besar dari 0,05, maka model regresi tidak signifikan, yang berarti variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Dan yang terakhir, tabel koefisien. Tabel ini digunakan untuk mengetahui besar dan arah pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai konstanta sebesar 27,440, yang berarti saat variabel X bernilai 0, maka variabel Y bernilai 27,440. Selanjutnya, nilai koefisien regresi variabel X sebesar 0,113 yang bernilai positif, menunjukkan hubungan searah antara variabel X dan Y, di mana setiap kenaikan satu satuan variabel X akan meningkatkan variabel Y sebesar 0,113 satuan. Selain itu, nilai SIG pada variabel X yaitu 0,002, yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang menunjukkan bahwa variabel X berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik ini terdapat 3 pengujian. Yang pertama, uji normalitas. Yang kedua, uji linearitas. Dan yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Yang pertama, uji normalitas. Langkah-langkahnya yaitu klik Analyze, pilih Regression, Linear, kemudian masukkan variabel uang saku ke kolom dependen dan uang bensin ke kolom independen. Setelah itu, klik Save, centang Unstandardized pada bagian Residuals, klik Continue, dan OK. Maka, pada data view akan muncul variabel baru yang bernama res1. Setelah itu, klik Analyze, pilih Descriptive Statistic, Descriptive, masukkan variabel Unstandardized Residual pada kolom variabel. Klik Option, lalu centang bagian skewness dan kurtosis. Klik Continue, dan OK. Maka, pada output SPSS akan ditampilkan nilai skewness dan kurtosis pada tabel Descriptive Statistic. Uji asumsi klasik yang kedua yaitu uji linearitas. Langkah-langkah dari uji linearitas ini yaitu yang pertama, klik Analyze, lalu pilih Regression, kemudian Curve Estimation. Pindahkan variabel uang bensin ke kolom dependen dan variabel uang saku ke kolom independen.
Pada bagian model, centang semuanya kecuali logistik. Klik OK. Maka akan muncul output seperti ini. Uji asumsi klasik yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, langkah-langkah untuk melakukan uji heteroskedastisitas yaitu yang pertama, klik transform. Pilih compute variable. Lalu, pada kolom target variable, ketik appreciate. Kemudian, pindahkan variabel unstandardized residual ke kolom numeric expression. Klik OK. Jika sudah, maka pada tab data view akan menampilkan variabel baru yang bernama appreciate. Setelah itu, klik analyze. Pilih regression, linear. Lalu, pada kolom dependent, variabel uang saku diganti dengan variabel appreciate. Dan variabel uang bensin pada kolom independent. Klik OK. Maka, akan menampilkan output SPSS seperti ini. Nah, dalam tabel coefficients terdapat nilai unstandardized coefficients dan standardized coefficients. Pengambilan keputusan dilakukan dengan melihat nilai sig. Jika nilai sig lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Tetapi, jika nilai sig lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Tahap selanjutnya yaitu uji hipotesis. Langkah-langkahnya yaitu klik analyze, pilih regression, linear. Lalu pindahkan variabel uang saku ke kolom dependent dan uang bensin ke kolom independent. Klik OK. Maka output SPSS akan menampilkan tabel coefficients yang digunakan untuk menguji hipotesis secara parsial. Setelah itu dilakukan uji koefisien determinasi. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, klik analyze, pilih regression, lalu klik linear, kemudian klik tombol statistik. Nah, pada bagian residual, centang pilihan Durbin-Watson, klik continue, dan OK. Maka, akan menghasilkan output SPSS seperti ini. Nah, di sini kita hanya melihat 3 tabel, yaitu model sumari, ANOVA, dan koefisien. Pada tabel sumari, nilai R-square menunjukkan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, sedangkan nilai sig pada tabel ANOVA dan koefisien digunakan untuk menentukan apakah hipotesis penelitian ini diterima atau ditolak.